Shalom, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, tetapi sebelumnya, mari kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami sudah siap mendengar apa kata sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terdapat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Tema perenungan kita pada saat ini yaitu ucapan bahagia bagian yang keempat, tentang lapar dan haus kebenaran. Ucapan bahagia keempat mengenai lapar dan haus, dua buah istilah yang tidak asing lagi bagi kita. Istilah ini digunakan Yesus sebagai kiasan yang menggambarkan suatu hasrat yang kuat dari jiwa seorang percaya, yang kebutuhannya perlu dipenuhi. Bukan kebutuhan makan dan minum secara jasmani, melainkan bersifat rohani, yaitu haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Kebenaran yang dapat memberi arahan kepada seorang percaya untuk semakin bertumbuh dan berjalan di dalam koridor yang Tuhan kehendaki. Rasa lapar dan haus ini dibangkitkan oleh Roh Kudus, sehingga orang percaya akan mencari kelegaan dan pemenuhannya dari luar dirinya. Ketika Roh Kudus bekerja, mereka akan dipuaskan. Mereka akan merasakan damai sejahtera dan kasih Allah yang meluber di dalam dirinya. Sama seperti yang dialami John Sung. John mendapat kesempatan studi ke Amerika hingga jenjang PhD. Saat menempuh studi itulah John mengalami krisis iman karena tidak bisa menaklukkan pikirannya di bawah pikiran Kristus. Dia mulai tidak mempercayai Alkitab dan mencoba menyelami agama-agama kuno. Hidup John tidak mengalami sukacita. Sampai suatu kali dia mendengar khotbah seorang gadis berusia 15 tahun dan mata hatinya pun terbuka. John kembali mencari Alkitab yang telah lama disimpannya. Jiwanya terus berkecamuk dan karena perubahan pemikirannya, ia sampai dianggap gila. Sempat 193 hari masuk di rumah sakit jiwa, justru tempat ini menjadi sekolah teologi sejatinya. Di dalam kehausan dia mencari kebenaran. John melahap Alkitab secara keseluruhan sebanyak 40 kali. Berkat pertolongan Roh Kudus, firman Tuhan menerangi hati dan jiwanya. John berbalik percaya kepada apa yang difirmankan dalam Alkitab. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, dia kembali ke Tiongkok. Dengan keyakinan teguh, dia menjadi pemberita Injil yang sangat giat. Saudara-saudaraku, belajar dari kisah John, kita pun sebagai orang-orang yang berjuang untuk kehidupan di zaman sekarang ini, mari kita memiliki hasrat yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk membangkitkan rasa lapar dan haus itu, sehingga firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita baca, menjadi rema yang sungguh-sungguh kita lakukan. Berdoalah supaya Tuhan memunculkan kerinduan itu dalam diri kita. Tentunya kita pun harus terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus untuk siap ditegur, dikoreksi, dituntun, dan dibawa
ke pemahaman yang lebih tinggi. Niscaya kita akan menikmati apa yang namanya kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Karena rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan akan terpuaskan hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Salam lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan, dan kami berdoa, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam langkah hidup kami, bahwa ketika kami ada di dalam kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau, hati kami sungguh tertaut akan Engkau. Kami sungguh lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan terus pimpin kami, Tuhan terus berikan kami hikmat, kekuatan, dan Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.